Presiden Lega Serie A konfirmasi rencana gelar laga Serie A di Amerika Serikat. Presiden Lega Serie A, Ezio Simonelli, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mengembangkan proyek untuk membawa pertandingan resmi Serie A ke Amerika Serikat. Jika terrealisasi, Serie A akan menjadi Liga Eropa pertama yang menggelar laga domestik di tanah Amerika. Simonelli, yang terpilih sebagai Presiden Serie A pada Desember lalu menggantikan Lorenzo Cassini, mengungkapkan rencana tersebut setelah menghadiri pertemuan di New York pada Senin lalu. Amerika Serikat semakin menjadi pasar penting dalam dunia sepak bola, terutama dengan semakin dekatnya Piala Dunia antar klub 2025 dan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di negara tersebut. Selain itu, koneksi antara Serie A dan A semakin kuat, dengan 9 tim Serie A dimiliki oleh investor Amerika, serta 1 klub dimiliki oleh investor Kanada. Rencana untuk menggelar pertandingan Serie A di Amerika dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan eksposur internasional dan nilai komersial liga, serta menarik lebih banyak penggemar dari luar Italia. Dalam sesi wawancara dengan media di New York, Simonelli menegaskan bahwa menggelar laga Serie A di AS adalah tujuan yang pasti. Simonelli juga menyoroti bahwa Serie A bukan hanya liga dengan jumlah investor Amerika terbanyak di Eropa, tetapi juga masih memiliki daya tarik bagi calon investor lain yang tertarik membeli klub di Italia. Namun, ia juga menyadari tantangan besar dalam merealisasikan proyek ini, terutama terkait dengan jadwal pertandingan yang sudah padat. Jika rencana ini disetujui oleh otoritas sepak bola, Serie A bisa mengikuti jejak liga-liga besar lain seperti La Liga, yang sebelumnya telah berusaha menggelar pertandingan di luar negeri untuk meningkatkan daya tarik komersialnya. Namun, hambatan regulasi dan resistensi dari beberapa klub serta penggemar di Italia bisa menjadi tantangan utama. Dengan meningkatnya minat terhadap sepak bola di Amerika dan kuatnya pengaruh investor AS di Serie A, langkah ini bisa menjadi terobosan besar dalam ekspansi global liga tertinggi Italia. Debut tangani Feyenoord di UCL, Van Persie siap ladeni Inter Milan. Manajer anyar Feyenoord, Robin van Persie, mengatakan jika ia dan anak asuhnya sudah siap untuk menghadapi Inter Milan di babak 16 besar Liga Champions. Pekan lalu, Robin van Persie baru saja menaikkan kontrak bersama Feyenoord sebagai pelatih kepala hingga 30 Juni 2027. Ex-striker Arsenal dan Manchester United ini akan melakoni debutnya sebagai pelatih di ajang Liga Champions pada dini hari besok, 6-3, dengan menjamu Inter Milan di leg pertama babak 16 besar. Ditanya soal kesiapannya menghadapi jawara bertahan Serie A, RVP mengaku sudah tidak sabar untuk meladeni permainan tim asuhan Simone Inzaghi. Ini adalah pekan pertama saya bertugas sebagai pelatih Feyenoord dan semuanya berjalan sangat positif, ucap Van Persie kepada Sky Sport Italia. Saya punya firasat yang bagus soal laga nanti. Periode intens akan dimulai dengan banyaknya pertandingan yang harus kami mainkan. Para pemain siap memberikan segalanya dan mereka sudah membuktikan kesiapan meladeni tantangan semacam ini. Sebelum menjejak babak 16 besar, Feyenoord membuat kejutan di babak playoff dengan menjungkalkan rival abadi Inter yaitu AC Milan. Van Persie pun meminta anak asuhnya untuk tidak lagi terbawa euforia dalam menyingkirkan AC Milan, karena menurutnya Inter punya karakteristik tim yang berbeda dibanding Rossoneri. Mereka, Inter, adalah tim yang sangat kuat, baru kebobolan 1 gol saja di UCL, sambung striker legendaris Belanda. Mereka efektif dalam bertahan, tetapi juga sangat mematikan dalam menyerang. Penting bagi kami untuk bermain dan bertahan dengan baik. Kami akan didukung oleh para fans dan mereka akan menjadi pemain ke-12 kita, tutup Van Persie. Menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA antara Feyenoord dan Inter, Stefan de Vrij menemani pelatih Simone Inzaghi dalam konferensi pers dan menjawab pertanyaan para jurnalis. Siapa yang lebih baik dari Anda untuk menjelaskan bagaimana rasanya bermain di sini? Saya sangat mengenal atmosfer di sini. Stadion ini luar biasa, dan para penggemar memberikan dukungan besar kepada tim. Feyenoord telah menunjukkan performa luar biasa di Liga Champions, mengalahkan Bayern Munich dan AC Milan. Kami tahu apa yang menanti kami besok, dan kami akan berusaha menjalani pertandingan dengan sangat baik. Statistik pertahanan Inter di Liga Champions sangat luar biasa, bahkan dibandingkan dengan Serie A. Apa yang membuat kalian lebih solid di kompetisi ini? Saya tidak tahu pasti, karena pendekatan kami selalu sama di setiap pertandingan. Terkadang ada faktor kebetulan atau momen tertentu yang mempengaruhi hasil. Tapi kami selalu berusaha tampil solid di lini belakang dan tidak kebobolan. Sejauh ini, kami tampil sangat baik di Liga Champions, dan kami ingin terus melanjutkan tren positif ini. Inter adalah tim yang sangat berpengalaman, sementara Van Persie baru menjalani debutnya sebagai pelatih di Liga Champions. Apa risiko dan keuntungan dari situasi ini? Ketika sebuah tim berganti pelatih, biasanya ada energi baru yang muncul. Kami mengantisipasi pertandingan yang sangat intens. Mereka ingin menunjukkan nilai dan gaya permainan mereka, sedangkan kami ingin tampil sebaik mungkin dan menjalani laga dengan fokus penuh. Inter sedang bersaing ketat di Serie A, masih bertahan di Coppa Italia, dan sekarang bermain di Liga Champions. Bagaimana rasanya menghadapi banyak kompetisi sekaligus? Kami menjalani semuanya satu persatu, tanpa melihat terlalu jauh ke depan.
Target kami adalah mencapai tahap akhir di semua kompetisi yang kami ikuti. Kami ingin terus melanjutkan performa ini, tetapi saat ini, fokus kami sepenuhnya adalah pertandingan besok. Kami ingin tampil baik dan melangkah ke babak berikutnya. Penyerang Feyenoord, Julian Carranza, yang sebelumnya mencetak gol penentu melawan Milan, hadir dalam konferensi pers bersama pelatih Robin van Persie untuk membahas pertandingan melawan Inter di Liga Champions. Bagaimana persiapan tim menghadapi Inter? Kami memiliki rencana yang akan kami terapkan besok. Dalam pertandingan seperti ini, Anda harus memberikan lebih dari 100%. Apa pendapat Anda tentang pelatih baru, Robin van Persie? Saya pribadi sangat senang dengan kehadirannya. Saya berharap bisa berdiskusi lebih dalam dengannya tentang detail posisi saya di lapangan. Apakah Anda sudah menonton ulang gol Anda ke gawang Milan? Lebih dari sekali. Keluarga saya sering mengirimkannya kepada saya. Semua orang menyukainya. Sejauh ini, itu adalah momen paling penting dalam karir saya. Apakah Anda menganggap Inter lebih kuat dibandingkan Milan? Ya, saya pikir mereka lebih kuat. Tapi kami sudah membuktikan melawan Bayern dan Benfica bahwa kami bisa mengalahkan siapapun. Apa yang diminta Van Persie dari tim? Kami harus bekerja keras saat tidak menguasai bola, merebutnya kembali secepat mungkin, dan menunjukkan identitas permainan kami di sepertiga akhir lapangan. Kami menjalani sesi latihan yang sangat baik, dan semua pemain senang. Saya juga merasa puas dan akan terus memberikan yang terbaik untuk meningkatkan level permainan. Di mana Anda merasa masih bisa berkembang? Di semua aspek. Saya tidak merasa sudah berada di level tertinggi dalam permainan saya. Saya bisa berkembang dalam fase menyerang maupun saat bertahan. Apakah Anda puas dengan jumlah gol yang telah Anda cetak musim ini? Sama sekali tidak. Saya merasa bisa mencetak lebih banyak gol dan menciptakan peluang yang lebih baik. Saya harus bekerja lebih keras lagi. Anda mengenal Lautaro Martinez? Saya pernah bermain beberapa kali dengannya di tim muda Argentina, tetapi kami tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat. Namun, dia tetap seorang penyerang hebat. Piero Ausilio pantau langsung Samuel Ricci ketika Torino hadapi AC Monza. Inter terus memantau perkembangan gelandang Torino, Samuel Ricci, yang menjadi salah satu target utama mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Calcio Mercato IT, perwakilan Inter, termasuk tim pencari bakat yang dipimpin oleh Piero Ausilio, turut hadir di Monza pada hari Minggu untuk mengamati sang pemain lebih dekat. Ricci, gelandang kelahiran 2001, kemungkinan besar akan meninggalkan Torino pada akhir musim, dengan AC Milan juga menunjukkan minat yang kuat terhadapnya. Presiden Torino, Urbano Cairo, mematok harga antara 3,540 juta untuk sang pemain, angka yang sama dengan yang diminta Inter kepada para peminat Davide Fratesi dalam beberapa bulan terakhir. Dengan persaingan ketat di lini tengah, Inter tampaknya menjadikan Ricci sebagai opsi potensial untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Namun, dengan AC Milan juga masuk dalam perburuan, Nerazzurri harus bergerak cepat jika ingin mengamankan tanda tangan gelandang berbakat ini.